warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nazifa Iqbal. Sekarang kita sudah berada di lahan kelapa sawit SMK Negeri Pertanian Terpadu. Nah, di Riau merupakan salah satu jantung industri kelapa sawit terbesar di Indonesia. Mau cari tahu nggak sih tentang sawit? Yuk kita bahas! Kelapa sawit atau L.S. Guinness Jack merupakan bahan baku minyak utama untuk minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar. Indonesia merupakan salah satu penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Secara umum, kelapa sawit terdiri atas beberapa bagian, yaitu akar, batang, daun, bunga, dan buah. Bagian dari kelapa sawit yang diolah menjadi minyak adalah buah. Selanjutnya, kita juga akan membahas pemeliharaan kelapa sawit yang bertujuan untuk menghasilkan tanaman yang produktif dengan biaya produksi yang rendah, serta mempertahankan produktivitas tersebut secara berkelanjutan. Mau tahu nggak apa saja pemeliharaan kelapa sawit? Yuk kita bahas. Pada masa pemeliharaan, ada pemupukan, penjarangan, pembuatan piringan, pemberian dolomit, dan pengendalian gulma. Di sini kita bisa lihat loh pengendalian hama dan penyakit yang dilakukan oleh siswa SMK Pertanian dengan pemberian fungisida untuk bibit kelapa sawit dan menggunakan sprayer elektrik. Tadi di awal udah dibahas kalau Indonesia memegang peran penting sebagai produsen sawit terbesar di dunia. Namun demikian, diskriminasi dan kampanye hitam terhadap sawit Indonesia masih banyak digaungkan oleh sejumlah pihak. Apa sih itu kampanye hitam sawit? Kampanye hitam sawit adalah upaya untuk menjauhkan konsumen dari minyak sawit, terutama di Eropa dan Amerika. Kampanye ini dilakukan dengan berbagai tuduhan, seperti tidak sehat, merusak lingkungan, dan lainnya. Kampanye ini terbentuk karena kurangnya pemahaman mengenai tanaman itu sendiri. Sawit itu baik selama good agriculture practice-nya dikelola dengan baik juga. Dan pengelolaan kebunnya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian, kita juga bisa lihat nih, pemindahan bibit kelapa sawit dari masa pre-nursery ke main-nursery dan menggunakan auger untuk membuat lubang tanamnya. Setelah melakukan pemindahan bibit, dilakukan juga penyiraman pada bibit kelapa sawit dengan gembor kapasitas 10 liter. Untuk satu polybagnya diberikan 2 liter air. Setelah melakukan pemeliharaan, dilakukan pemanenan kelapa sawit, yaitu pemotongan tangkai buah, pengutipan perondolan, pemotongan pelepah, dan pengangkutan hasil. Buah sawit bisa dipanen pertama kali setelah pohonnya berumur sekitar 3 hingga 4 tahun. Tanaman kelapa sawit yang produktif biasanya dapat memberikan hasil panen antara 10 hingga 15 kali dalam setahun. Namun, ini dapat berbeda-beda tergantung pada kondisi spesifik di perkebunan tertentu dan faktor-faktor lingkungan lainnya. Nah, tadi kita sudah bahas tentang pemeliharaan sawit. Selanjutnya, kita akan bahas tentang produk turunan sawit. Oke, sekarang kita kembali lagi nih. Sekarang kita udah berada di Teaching Factory SMK Pertanian. Tadi kan kita mau bahas nih soal produk hasil turunan kelapa sawit. Tapi tunggu dulu nih. Tadi kan kita pakai baju praktek pas di lahannya. Sekarang kita udah ganti baju lagi nih. Di Teaching Factory-nya kita memakai alma mater SMK Pertanian. Oke, di sini sudah ada briket. Briket merupakan produk hasil turunan dari kelapa sawit. Dia ini terbuat dari pelepah kelapa sawit loh. Ini merupakan bahan bakar alternatif yang lebih murah daripada bahan bakar lainnya. Terus kita juga ada nih produk
kelapa sawit terbukti berkontribusi besar terhadap devisa negara. Namun, masih banyak mitos yang beredar tentang kelapa sawit, yakni tanaman yang boros air, yang mengganggu satwa liar, serta merusak lingkungan dengan limbahnya. Padahal, selama 24 jam, kita memakai produk turunan kelapa sawit, seperti makan, minum, bahkan produk kecantikan. Pentingnya satu pemahaman yang benar tentang sawit, karena mindset dapat berdampak signifikan terhadap keberlangsungan kelapa sawit di Indonesia. Justru, sebagai generasi muda, sudah saatnya berkontribusi aktif, mengembangkan, dan memperkuat kelapa sawit di Indonesia dari hulu hingga hilirnya, agar semakin bertambah, berkualitas mutu baik, bernilai tambah, dan berdaya saing. Jika bersama kita perkuat kelapa sawit Indonesia, kita bisa menepis isu negatif tentang kelapa sawit, sehingga keberterimaan kelapa sawit di pasaran global semakin positif dan menggugurkan kampanye hitam sawit.